Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Al-Fatah Bantuari dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang suku budaya, kemudian etnis dan latar belakang saya. Nah, sebelumnya kita mulai dengan membahas budaya itu. Budaya itu kan adalah suatu yang dibentuk dari unsur-unsur seperti adat istiadat, kepercayaan, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, saya sendiri berasal dari Sulawesi Barat, yang dimana Sulawesi Barat itu mayoritasnya adalah suku Mandar, yang kira-kira wilayah yang mayoritas suku Mandar itu ada di seluruh provinsi, di seluruh maksudnya kabupaten di Sulawesi Barat. Misalnya di Mamuju sebagai ibu kota dari Sulawesi Barat itu sendiri, kemudian Majene di mana tempat saya lahir, ya Pulau Mandar, Mamasa, dan juga Pasangkayu. Nah, untuk kepercayaan, bahasa, dan adat istiadat dari suku Mandar itu sendiri menarik untuk dibicarakan. Nah, untuk bahasa itu adalah bahasa Mandar, bahasa yang digunakan berkomunikasi oleh suku Mandar. Yang unik dari bahasa Mandar itu adalah di setiap daerah di Sulawesi Barat itu memiliki bahasa Mandar mereka sendiri, memiliki variasi mereka sendiri, entah itu kata-kata tambahan atau kata-kata yang lain, atau logat dan juga dialek atau cara mereka menyebutkan dan cara mereka berbicara. Ini memang karena dipengaruhi dari latar belakang Mandar itu sendiri. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, untuk kepercayaan atau agama, orang Mandar itu mayoritasnya adalah Islam, tapi tidak menutup kemungkinan juga tidak ada agama yang lain, karena di Sulawesi Barat rata-rata penduduk yang beragama Islam itu memang penduduk yang tinggal di pesisir dekat dengan laut. Sementara yang tinggal di gunung seperti misalnya Mamasa, daratan-daratan tinggi, itu rata-rata memang agamanya adalah Kristen. Entah itu mungkin dipengaruhi karena perdagangan atau sejak zaman dahulu, di mana banyak pedagang-pedagang dari luar misalnya dari Timur Tengah yang datang ke Sulawesi Barat untuk melakukan perdagangan, sehingga terjadilah penyerapan agama Islam itu khusus untuk di pesisir-pesisir saja. Nah, kemudian tentang tradisi dan adat dari suku Mandar itu sebenarnya banyak sekali. Ada yang unik, ada juga yang mirip-mirip dengan semua suku di Sulawesi. Nah, tapi yang paling ingin saya bahas atau paling mencolok menurut saya adalah pertama, kemampuan melaut orang Mandar. Juga sebenarnya semua suku-suku di Sulawesi itu yang ada di pesisir mungkin semuanya adalah bisa disebut sebagai pelaut yang handal, ya. Salah satunya adalah suku Mandar. Kemudian ada juga tradisi seperti sayam patudu, di mana ada kuda yang menari, ada laki-laki yang membacakan syair-syair Mandar, dan ada perempuan di atas kuda tersebut. Kemudian ada tarian juga, tari patudu, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita bahas latar belakang dari suku Mandar itu sendiri. Sebagaimana tadi saya sudah sebutkan bahwa bahasa di setiap lokasi atau wilayah di Sulawesi Barat itu ada perbedaan colok satu sama lain. Misalnya dari
logat atau kata-kata tambahan misalnya. Ya karena memang dari latar belakang suku Mandar itu sendiri. Suku Mandar itu sebenarnya satu kesatuan kelompok masyarakat atau kita bisa bilang kerajaan. Jadi ada total dalam sejarah tertulis 14 kerajaan yang melakukan perjanjian membentuk suatu kesatuan yang disebut dengan suku Mandar atau kelompok Mandar. Nah, sebutannya itu adalah Pitu, Salu, dan Pitu Babana Binanga, yang dimana artinya itu Pitu itu artinya 7, dan 7 ditambah 7 itu 14, jadi total ada 14 kerajaan. Nah, kita bahas dulu Pitu Babana Binanga. Pitu Babana Binanga itu artinya 7 kerajaan laut. Babana itu artinya pintu atau gerbang, dan Binanga itu artinya mungkin air kalau tidak salah. Jadi 7 kerajaan pesisir, gerbang dengan laut, satu gerbang dengan laut. Nah, kemudian ada juga Pitu Uluna Salu, 7 kerajaan di atas gunung, di mana Pitu Uluna Salu itu artinya 7 kerajaan kepala gunung ya, di atas gunung. Jadi tidak heran itu tadi berhubungan lagi bahwa ada masyarakat pesisir dan juga ada masyarakat gunung, yaitu di pesisir rata-rata itu Majene, Mamuju, Polman, dan ada yang di gunung yaitu Mamasa. Nah, selanjutnya 14 kerajaan tersebut akhirnya bersatu dan membentuk suatu kesatuan yang dinamakan suku Mandar. Nah, untuk nama dari Mandar itu sendiri sampai saat ini asal-usulnya belum jelas, tetapi ada yang mengatakan bahwa itu adalah artinya kesatuan atau menyatu dari satu istilah yang muncul saat terjadi perjanjian antara 14 kerajaan tersebut, yaitu Sipa Mandar, yang artinya saling menyatukan atau saling menyatu. Bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa Mandar itu berasal dari nama sungai yang ada di Sulawesi Barat. Ya begitu kira-kira. Maka tidak heran kemudian kenapa suku Mandar itu masih banyak lagi ya variasinya, masih banyak bahasa anak lagi ya, istilahnya mungkin bisa dibilang seperti itu. Nah, saya sendiri adalah anak yang terlahir dari kedua orang tua yang turunan Mandar. Kakek saya juga orang Mandar dan kakek dari ayah juga orang Mandar. Nah, saya berasal dari keluarga Mandar tradisional, tapi ya mungkin dari orang tua saya itu sudah mulai istilahnya modernisasi lah, atau mulai kita tidak hidup secara tradisional, tidak kental dengan bau-bau tradisional suku Mandar. Tapi meskipun begitu masih banyak nilai-nilai atau norma-norma yang diwariskan kepada saya atau diajarkan kepada saya. Nah, di dalam keluarga saya menggunakan bahasa Indonesia ya, dengan logat orang Sulawesi atau dialek orang Sulawesi ya, dengan bisa dibilang campuran. Biasanya kami menggunakan bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Mandar, seperti itu. Nah, kemudian ada norma-norma atau pengetahuan yang diturunkan atau diajarkan kepada saya, yaitu
Saya kira ini semua ada di semua suku di Sulawesi ya, tidak terkhusus pada di suku Mandar saja, yaitu mitabe atau kita menghormati orang seperti itu. Eh, dari pengetahuan mitabe itulah saya diajarkan untuk selalu menghormati orang, tidak peduli orang itu apa. Dan, ya, sampai sekarang itu masih saya terapkan. Saya berusaha menghormati atau tidak memandang rendah orang lain. Nah, ya itu kira-kira seperti itulah. Tapi rendah hati dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa saya bahas, tapi ya, mungkin videonya akan panjang. Nah, kemudian refleksi yang bisa saya tarik dari latar belakang saya sebagai orang Mandar, bahwa kami orang Mandar itu bukan secara seluruh ya, tapi ini menurut pandangan saya sendiri, bahwa ada yang saya namakan dengan prinsip seorang pelaut. Yang saya itu sangat terinspirasi oleh sebuah kutipan kata dari seorang pegiat budaya yang pernah saya sempat duduk bersama dan bercerita bersama beliau, bahwa tidak akan pernah orang Mandar itu takut atau menghindari ombak di laut. Tidak akan pernah seorang nelayan Mandar itu, pelaut Mandar itu takut dengan ombak, karena ombaklah yang membawa kita sampai ke tujuan. Nah, itu menurut saya maknanya sangat wah, dan bahkan sampai saat ini masih saya pegang, masih saya selalu ingat, karena ombak itu ibarat ujian-ujian yang ada dalam hidup kita. Apabila saya sendiri merasakan ujian yang sangat berat, ya, disitulah saya kembali mengingat kata-kata tersebut, prinsip-prinsip tersebut, bahwa justru ujian-ujian tersebutlah yang membuat kita sampai pada tujuan kita. Nah, ada juga yang saya katakan tadi, bahwa pandangan yang saya ciptakan sendiri dari istilah atau kutipan kata tersebut, saya sangat terinspirasi, yaitu pandangan seorang pelaut, bahwa seorang pelaut itu pergi ke tengah laut menghadapi ombak, badai, hujan, dan sebagainya. Mereka mencari rezeki ikan, kemudian kembali ke orang-orang mereka yang ada di daratan, sanak keluarga, famili, ya, dan mereka berikan kebahagiaan untuk mereka, bawa kebahagiaan untuk mereka, bawa tangkapan-tangkapan ikan untuk mereka, rezeki untuk mereka. Nah, ini itu bisa diibaratkan dengan kehidupan kita sebagai orang atau manusia biasa, bahwa saya sendiri adalah seorang perantau yang pergi di daerah orang untuk belajar, cari ilmu, mengembangkan diri dan sebagainya. Dan tentu selama proses itu banyak sekali ujian-ujian, tantangan-tantangan yang membuat kita itu merasa down atau jatuh. Tapi saya tidak akan pernah lupa, kita tidak akan pernah lupa, kalau di daratan atau di kampung kita itu masih banyak orang-orang yang kita sayangi. Itulah yang membuat saya termotivasi sampai saat ini.
Saya ingin mencari ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian kembali ke daerah saya, ke kampung saya untuk melakukan berkontribusi dalam perubahan dan sebagainya. Memang eh, prinsip tersebut masih saya pegang sampai saat ini dan menjadi cita-cita saya di sini. Ya mungkin kurang lebih itulah yang bisa saya sampaikan ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga manusia. Manusia itu tidak sempurna dan pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Baik, sampai di sini terima kasih atas perhatiannya, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.